Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Terima kasih kepada kalian yang singgah ke Tengku Ruk Channel. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada kalian yang sudah subscribe Tengku Ruk Channel, selamat bergabung ya. Dan kepada yang baru guys, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Dan apa kabar ya? Kawan-kawan yang berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga di mana juga Anda berada. Semoga kalian berada di dalam keadaan sehat dan juga sentiasa dirahmati dan juga dimurahkan rezeki ya guys. Oke. Kali ini guys saya akan react satu video memang menarik lah berkaitan dengan kekuatan militer Indonesia. Jadi kebelakangan ini saya nampak ada satu peningkatan yang begitu luar biasa. Tempat ranking Indonesia kekuatan militer di peringkat dunia daripada 16 dia naik kepada ranking ke-15 di peringkat dunia ya, kekuatan militer terkuat ya. Indonesia berada di tempat ke-15 ranking dunia. Jadi tahniah saya ucapkan ke atas negara Indonesia. Mantap. Jadi kali ini saya akan react satu tajuk, yaitu Republik Indonesia diminta bersiap. China dinilai telah persiapkan perang. Ini apa telah berlaku nih guys. Dan yang kedua, Jerman niat berteman dengan Rusia. Berteman dengan Rusia? Kalau Indonesia memang ampai-ampai lah kan berteman dengan Rusia sejak dulu lagi. Jadi ini kali kita tengok Jerman pula ada niat untuk berteman dengan Rusia. Paham-paham lah, negara superpower. Jadi yuk kita simak video ini. Saya mau tahu macam mana Republik Indonesia ini diminta bersiap ya. China dinilai telah persiapkan perang. Macam mana tuh? Jadi yuk kita simak video ini. Dan ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita sokong ini channel Indo Magazine sebab banyak info-info yang menarik di channelnya guys. Jadi yuk kita simak apa ceritanya. Jom. Di tahap kedua Rensranya Cina 2000 sampai 2020, mereka siap menggelar kekuatan memenangkan perang Laut Cina di Laut Selatan. Cina Selatan. Ini dia punya apa nih? Presiden. Wah, banyak alutsista nih. Kalau perang terus guys, tidak ngam lah kan guys. Kita mau sekarang nih pakai mindah, pakai kebijakan. Nah, berita yang cukup greget kali ini datang dari analisa seorang penasihat senior kantor staf kepresidenan, yaitu Bapak Andi Wijajanto, yang menilai bahwa negara Tiongkok kini sedang mempersiapkan perang, di mana strateginya sama dengan yang dilakukan Jepang pada saat Perang Dunia II dulu, bos. Dan Komcat atau komponen cadangan pun dikatakan ternyata disiapkan juga untuk melipat gandakan kekuatan Indonesia ketika menghadapi perang Cina. Wah, bagaimanakah sebenarnya strategi perang negeri Tiongkok-Cina? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup hangat, kali ini juga datang dari salah satu anggota NATO, yaitu Jerman. NATO rupanya, yang kabarnya kini malah ingin menormalkan hubungan dengan rivalnya, yaitu Rusia. Nah, di tengah ketegangan yang terjadi antara NATO dan Rusia, mengapa tiba-tiba Jerman sepertinya malah ingin berteman dengan Rusia? Penasaran Rusia kan negara superpower. Tanpa basa-basi, padu-padu juga dia punya alutsista tuh guys. Satu hebat bosku. Wow. Ini komponen cadangan nih guys. Yang pertama berita datang dari seorang analis hubungan internasional, yaitu Bapak Andi Wijajanto, yang menilai bahwa China kini sedang mempersiapkan perang dan Indonesia pun diminta bersiap diri, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Bapak Andi Wijajanto ini pun menyatakan bahwa strategi Cina sama seperti Jepang saat menyiapkan Perang Dunia II dulu. Oleh sebab itu, beliau pun mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk. Hal itu pun disampaikan dalam uji materi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN terkait komponen cadangan atau Komcat. Beliau pun menyatakan bahwa situasi Cina sedang menyiapkan langkah perang untuk menguasai Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, cukup mengerikan nih bos. Jika China melakukan hal itu, mungkin kalian dapat melihat langsung Dongfeng terbang-terbang di atas langit. Andi pun menganalisa bahwa China sedang melakukan rencana strategis yang akan berlangsung selama 70 tahun lebih. 70 tahun lebih. Tahap pertama
yaitu dari 1980 sampai tahun 2000. Tahap 18 kedua pada tahun 2000 1980. sampai 2020 20, dan tahap ketiga 2020 sampai 2050. Masya Allah. Dalam sidang di MK yang disiarkan secara live di channel YouTube MK Selasa 18 Januari 2022 kemarin, beliau pun mengatakan bahwa di tahap kedua, Renstranya China 2000 sampai 2020 mereka siap menggelar kekuatan untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan. Sudah bersiap sedia ya. Dan nanti di tahun 2020 sampai 2050 mereka pun siap menggelar kekuatan menang perang di 2 titik sekaligus sebagai patokannya, Wih, yaitu bahaya Guam di juga nih, Samudra guys. Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Wow. Cukup mengerikan nih, Bos. Wah. Beliau pun Kena bersedia lah kan, guys, strategi kita di dan Asia strategi Tenggara Jepang nih. dalam menyiapkan perang di mana Jepang menyeret dunia pada Perang Dunia II. Atas analisis itu, Andi pun menilai bahwa Indonesia perlu melakukan persiapan secara dini. Kena bersiap-siap. Kemudian, terkait komponen cadangan. Ini komponen Penasihat cadangan. senior Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Bapak Andi Wijajanto ini pun juga mengatakan bahwa mobilisasi komponen cadangan dilakukan sebagai pengganda kekuatan pengganda ketika kekuatan, betul lah. menghadapi ancaman Perlu juga perang dimanfaatkan Cina. ini komponen Sebagai cadangan analis ini. hubungan internasional, Andi pun mengatakan bahwa salah satu faktor yang memperkuat keberadaan Komcat adalah ketegangan antara China dan Amerika Serikat yang tak kunjung reda usai hebat-hebat terpilihnya juga Joe nih Biden komponen sebagai cadangan Presiden nih. Amerika. Dalam sidang tersebut, ia pun berkata bahwa saya tadinya menduga bahwa dengan kemunculan Biden dari Partai Demokrat akan ada peredaan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat. Namun nyatanya tidak. Ketegangannya itu justru malah semakin tinggi, Bos. Dan menurutnya, besar-besar ini pesawat Indonesia tempur pun perlu di membangun atas kesiapan kapal untuk induk. menghadapi ancaman perang tersebut secara dini. Salah satunya dengan mobilisasi Komcat sebagai pengganda kekuatan militer Indonesia. Perang kemungkinannya akan bertambah. Dan Indonesia Komcat harus pun secara ikut dini menyiapkan untuk itu, turut ujar serta. beliau. Apakah akan mengarah ke eskalasi ancaman yang semakin memperbesar peluang perang? Ya, terutama karena ada ketegangan antar negara besar Amerika Serikat di kawasan ini, ujar Bapak Ada Andi. ketegangan ya Meski Amerika begitu, Andi Serikat pun dengan China. mengatakan bahwa Komcat yang diatur dalam Undang-Undang PSDN tidak bersifat wajib militer, tidak bersifat wajib melainkan masih militer. bersifat sukarela tergantung masing-masing masyarakat, Bos. Sehingga negara tidak bisa serta-merta merekrut warga sebagai Komcat apabila tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Rasanya komponen cadangan nih walaupun dia tidak diwajibkan, tetapi yang saya tahu masyarakat Indonesia nih, dorang nih walaupun masyarakat biasa ya, warga sipil lah, dorang nih sanggup mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara. Sebab yang saya nampak komen-komen ya, NKRI harga mati, dorang cakap itu warga-warga sipil. Apalagi kalau Komcat nih ya, sudah ada latihan dan juga mempunyai teknik-teknik kemahiran ya, sudah ada dia punya basic tuh, lagilah semangat itu. Nah, jika nanti memang benar begitu, apakah negara-negara di kawasan sudah siap menghadapi ancaman perang Cina yang kini diam-diam sudah sangat kuat, Bos? Karena jika sesuai analisa Bapak Andi sebagai analis hubungan internasional tahun 2000 sampai 2020, Cina pun sudah mempersiapkan diri untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan. Dan kemudian dalam Renstra atau rencana strategis tahap ketiga Cina pada tahun 2020 sampai 2050, sekurang-kurangnya kita kena bersedia lah guys di Asia Tenggara nih kan, dalam perang di 2 titik sekaligus, Bos, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Sungguh sangat mencengangkan. Bahaya guys kalau berlaku perang. Memang teruk. Oke, kemudian berita kedua datang ini dari berita salah satu kedua. anggota terkuat NATO, yaitu negara Jerman. Di tengah ketegangan yang terjadi antara Mamarika and the Gang versus Rusia Cina, ternyata Jerman masih menyimpan perasaan alias niat untuk menormalkan hubungan dengan negara penikmat vodka Raski Rusia. Pernyataan itu pun diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, yaitu Annalena Baerbock, dalam laporan yang dirilis RT.com pada Senin 17 Januari 2022 lalu sebelum rencana kunjungan ke Moskow, Rusia. Beliau pun bersikeras, pembicaraan bilateral baru-baru ini tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan setiap masalah sekaligus. Menteri Luar Negeri Jerman ini pun juga menepis kegagalan pembicaraan antara Rusia dan pihak Barat. Menurut beliau,
diplomasi produktif antara kedua belah pihak masih sangat mungkin dilakukan. Tapi kan guys, Rusia dengan China ini kawan baik sebenarnya guys. Bok yang akan melakukan perjalanan ke Moskow dan Kiev pekan ini pun bertujuan untuk melakukan negosiasi. Dan beliau pun juga menekankan bahwa menyelesaikan masalah secara diplomatis jarang mudah dilakukan. Begitu. Di Rusia nanti, beliau pun akan memperjelas posisi Jerman, Bos. Posisi Jerman bagaimana? Sains, budaya, perdagangan, energi terbarukan, dan isu-isu iklim sebagai subjek yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama kalau dengan isu iklim, Rusia. Indonesia memang padu lah. Lavrov pun mengatakan bahwa Rusia sangat ingin berdiplomasi dengan Jerman. Tetapi beberapa faksi di Jerman lebih tertarik untuk memberi kuliah di Moskow daripada menemukan titik temu. Pendekatan yang mereka miliki adalah bahwa satu sisi melakukan segalanya dengan sempurna dan sisi lain harus mengubah perilakunya sama sekali. Ya, Anda mengerti bahwa itu tidak bisa terjadi, ujar Lavrov. Nah, apakah ini akan menjadi awal pertemanan Rusia dan Jerman, dua negara yang dulu saling baku hantam? Kita nantikan saja berita kelanjutannya, Bos. Baik, kita nantikan. Jadi guys, demikianlah tadi ini info daripada Indo Magazine ya, terkait dengan dua perkara di mana Indonesia diminta untuk bersiap. Jadi yang saya tengok di sini Indonesia ya, dari segi dia punya kekuatan militer sebenarnya di Asia Tenggara sudah mempunyai ranking pertama, dan baru-baru lagi telah naik peringkat daripada 16 kepada 15. Jadi ini menunjukkan dari segi kesiapsiagaan itu sudah ada guys, dan saya yakin dan percaya ini anggota Komcat ataupun komponen cadangan begitulah. Itu mereka nih sebenarnya sudah dilatih basic ya untuk pertahanan ataupun dari segi teknik-teknik militer sudah dilatih. Itu sebenarnya ada basic diserapkan di situ. Jadi kalau rasanya untuk latihan-latihan dan juga kesiapsiagaan itu saya nampak di sini sudah berlaku sebelum ini guys, dan saya yakin dan percaya juga bahwa Indonesia sentiasa bersedia dari segi dia punya kekuatan militer dan juga sentiasa upgrade dia punya bagian alutsista. Dan ini terkait dengan Jerman nih berniat dengan Rusia nih, mana-mana negara yang ada hubung kait dengan Rusia sebenarnya itu dikira hebat lah guys, seperti mana Indonesia. Dan apa dia punya kesan sekiranya bersahabat dengan Rusia. Saya ambil contoh yang berlaku di Natuna. Indonesia bekerja sama dengan Rusia dalam kes pengeboran minyak. Jadi bila ada Rusia di Natuna tu kan, China dia akan slow sikit disebabkan apabila kapal-kapal Coast Guard yang sentiasa masuk ke perairan Natuna. Jadi Rusia ada di situ dalam proses pengeboran minyak kerjasama dengan Indonesia. Jadi ini adalah salah satu tindakan ataupun teknik yang bijak yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jadi apapun, semoga kita punya keadaan di Asia Tenggara ni ataupun di dunia ni guys tidaklah berlaku perang tu, sebab bila berlaku perang amat sukar dan amat banyak kesannya guys, kesan negatif lagi banyak. Jadi kita doakanlah guys agar kita punya negara sentiasa selamat, aman, damai dan tidak ada apa-apa peperangan. Sungguh pun kalau terjadi pun perang, maka kita bersiap-siap mulai dari sekarang guys, seperti mana yang berlaku pada Indonesia nih, mereka diminta untuk bersiap siaga. Kita kena begitu guys. Jadi apapun itu saja untuk kali ini. Bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.